yaitu soal ibadah dan musim. Nah, yang ketiga tentang lingkungan atau bertetangga. Nah, biasanya di Indonesia itu kita tuh kalau sama bertetangga itu biasanya saling nyapa, akrab, dan saling berkomunikasi. Tapi kalau di Jepang itu beda banget pokoknya. Di sini tuh bisa ya, kita itu bertetangga sebelah rumah itu bisa aja nggak kenal. Kenapa? Karena di sini tuh sangat menjunjung tentang privasi ya. Seperti kasus di video, kalau teman-teman subscriber Neo Japan ya, YouTuber yang nikah sama orang Jepang di sini. Nah, dia itu kemarin kan dapat kasus didatengin polisi gara-gara dia menyapa bocah, padahal cuma menyapa, dikiranya itu mau melakukan kekerasan. Terus si bocah itu lapor polisi dan didatengin polisi si Neo Japannya. Nah, seperti itu sebagai contoh. Jadi di sini itu kita itu nggak boleh sembarangan atau menyapa orang. Hai mas menasang, selamat datang lagi di channel Edi Penny, channelnya Kensose dan X Maga. Btw ini pagi-pagi banget ya, tapi cuaca hari ini cerah banget. Bisa kalian lihat teman-teman di belakangku, backgroundnya kuburan. Terus langitnya biru banget, menandakan bahwa hari ini itu cerah banget. Oke, di video kali ini seperti yang di judul, aku akan ngebahas tentang WNI yang kerja di Jepang itu, problematika dan masalah apa aja sih yang kita hadapi di sini ya. Tentunya kita sebagai TKI ya. Nah, kita sebagai WNI yang kerja di Jepang atau TKI itu di sini tuh banyak sekali mengalami masalah atau kendala ya, istilah kita bilang kendala aja biar enak didengar. Ya, pertama kita di sini itu kesulitan di soal ibadahnya ya. Kenapa? Karena di sini itu mayoritas itu beragama Shinto ya, agama Jepang ya, dan agama Kristen. Untuk Islam di sini tuh sangat-sangat minoritas. Jadi soal ibadah kita itu kesulitan, terutama untuk kalian yang beragama Muslim. Kalau untuk laki-laki ya, sholat Jumatnya itu sangat susah ya di sini. Kita harus merelakan, apabila kita bekerja ya susah banget untuk sholat Jumatnya. Ya, beruntung sih kalau kita semisal ada orang Indonesia dan agamanya sama di satu perusahaan, terus mereka banyak, nah itu bisa melaksanakan sholat Jumat di saat jam siang. Tapi kalau semisal orang Indonesia di suatu perusahaan itu sedikit ya, mau nggak mau harus merelakan. Itu ya, pertama soal ibadah. Terus yang kedua di sini itu kita harus beradaptasi dengan lingkungan atau iklim ya. Karena di sini itu ada 4 musim, beda dengan Indonesia. Indonesia cuma ada musim hujan dan musim kemarau. Kalau di sini ada musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Ada 4 musim. Nah, di situ di kendala kita di sini itu saat di musim dingin dan musim panas itu wah ngeri banget di sini. Apalagi musim dinginnya dingin banget. Itu ya, di baru 2 yaitu soal ibadah dan musim. Nah, yang ketiga tentang lingkungan atau bertetangga. Nah, biasanya di Indonesia itu kita tuh kalau sama bertetangga itu biasanya saling nyapa, akrab, dan saling berkomunikasi. Tapi kalau di Jepang itu beda banget pokoknya. Di sini tuh bisa ya, kita itu bertetangga sebelah rumah itu bisa aja nggak kenal. Kenapa? Karena di sini tuh sangat menjunjung tentang privasi ya. Seperti kasus di video, kalau teman-teman subscriber Neo Japan ya, YouTuber yang nikah sama orang Jepang di sini. Nah, dia itu kemarin kan dapat kasus didatengin polisi gara-gara dia menyapa bocah,
Padahal cuma menyapa, dikiranya itu mau melakukan kekerasan. Terus si bocah itu lapor polisi dan didatangin polisi si Neo jawabannya. Nah, seperti itu sebagai contoh. Jadi di sini itu kita itu nggak boleh sembarangan atau menyapa orang di sini, di tetangga ini, dikiranya kita malah nggak sopan atau gimana ya. Itu ya, itu. Jadi di sini itu perihal bertetangga dengan lingkungan itu sedikit beda dengan Indonesia. Jadi teman-teman nanti apabila sampai di sini jangan sok perihal itu, dan jangan juga sok akrab ya sama tetangga yang belum kenal. Ya kita kalau mau akrab ya ke rekan kerja aja. Orang Jepang kalau rekan kerja kan kalau kita ngobrol kan otomatis bisa, beda dengan tetangga-tetangga di sini. Nah, tapi menurutku hal tersebut itu ada sisi positifnya. Kenapa ada sisi positif? Jadi kita itu nggak ada gosip menggosip kayak yang di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ya begitulah, teman-teman bisa tahu sendiri gosip menggosip. Nah, itu di 3 hal yang menurutku sangat menjadi permasalahan atau istilahnya apa ya, kesulitan yang akan kita alami ya di 3 hal pokok tadi yang menurutku sangat krusial, yaitu ibadah, terus musim, dan apa namanya, bertetangga itu ya. Untuk perihal saat keadaan kerja itu pasti setiap perusahaan, terus setiap orang itu pasti mendapati permasalahan masing-masing, kendala masing-masing ya, itu pasti. Tapi untuk tentang saat lingkungan kerja yang bisa menjadi tembok untuk membentengi diri kita supaya tidak dapat kena masalah, itu di bahasa Jepang. Nah, apabila bahasa Jepang kita baik, nanti saat kita bekerja di sini pasti lancar-lancar aja. Jadi untuk lingkungan kerja aku kecualikan untuk permasalahan kali ini ya, untuk pembahasan kali ini. Itu ya buat teman-teman yang ingin aku sampaikan di video kali ini. Jadi minasang, apabila kalian ingin bekerja di Jepang, ya itu yang aku sampaikan untuk kendala-kendalanya di sini ya. Jadi aku sangat mengapresiasi atau sangat istilahnya sangat bangga apabila kalian memang benar-benar ingin bekerja di Jepang dan ingin mendapatkan gaji untuk mengangkat derajat orang tua kalian. Nah, mungkin itu aja yang ingin aku sampaikan di video kali ini, cerita pagi di video kali ini. Nah, apabila teman-teman ada pertanyaan seputaran tentang kehidupan di Jepang, informasi tentang Jepang, terus pekerjaan di Jepang, dan lain-lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nanti insya Allah pasti akan aku balas ya. Mungkin itu aja yang ingin aku sampaikan di video kali ini. Mungkin apabila nanti ada ide lagi seputaran kehidupan di sini, nanti akan aku tuangkan di lain video. Jadi itu ya, untuk tema kali ini ya cuma 3 hal aja yang menurutku menjadi permasalahan buat kita WNI yang jadi TKI di Jepang. Oke, itu aja mungkin yang ingin aku sampaikan buat teman-teman yang sekarang lagi berproses untuk bekerja di Jepang. Tetap semangat, tetap gambate belajar bahasa Jepangnya. Aku doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa berangkat ke Jepang. Oke, aku akhiri. Mita kurete arigatou gozaimashita. Jamatane, see you the next video. Aku lanjut dulu ya, lanjut jalan-jalan lagi.